Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa zakirin. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya mendapatkan jatah untuk membersamai Bapak Ibu semuanya belajar tentang fikih. Kalau di tahun pertama dulu kita berbicara tentang fikih puasa, kemudian di tahun kedua kita berbicara tentang fikih toharoh dan fikih sholat, walaupun belum tuntas ya, karena kalau dituntaskan ya entah sampai kapan begitu ya, setahun sekali. Kemudian pada tahun ini kita akan belajar bareng-bareng tentang fikih zakat. Bapak Ibu, fikih itu diambil dari kata-kata fakiha bimakna al-fahmu. Fikih itu diambil dari kata-kata maknanya fakiha, artinya itu adalah faham. Jadi kalau kita berbicara tentang fikih zakat, itu artinya kita memahami tentang zakat. Secara bahasa seperti itu gampangannya. Jadi kalau kita berbicara istilah fikih sholat berarti pemahaman tentang sholat. Fikih puasa berarti pemahaman tentang puasa. Fikih siasah berarti berbicara pemahaman tentang politik dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang fikih zakat, memahami zakat. Walaupun tidak rinci banget ya. Karena orang belajar tentang zakat ya lama begitu. Kita tidak mungkin mempelajarinya hanya dalam beberapa menit di setiap dalam 4 hari. Maka yang mendasar saja kita akan berbicara tentang zakat ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata zakat di dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah antara 30 sampai dengan 32 kali. Dari 30 sampai 32 kali itu 8 ayat Allah turunkan di Mekah. Jadi kalau kita berbicara ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat Makkiyah dan ada ayat-ayat Madaniyah. Menurut kebanyakan ulama, ayat-ayat Makkiyah itu adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Nah, itu disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah.
walaupun ayat itu turun di Mekah. Misalkan ayat Al-Yauma Akmaltu itu ayat yang turun di Mekah pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan haji wada, tapi kategorinya masuk kategori ayat-ayat Madaniyah namanya. Ya, lepas dari perbedaan pendapat ulama tentang Makkiyah dan Madaniyah, yang saya sampaikan satu pendapat itu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ayat-ayat tentang zakat itu ada ayat-ayat Makkiyah sekitar 8 ayat dan ada juga ayat-ayat Madaniyah. Adapun ayat-ayat Makkiyah, ketika Allah mengambil diksi zakat itu lebih kepada mendorong tentang keimanan, tentang moralitas, tentang empati dan seterusnya dan seterusnya. Pada saat itu zakat belum memiliki aturan, belum menjadi wujud sebagai sebuah kewajiban yang Allah tetapkan pada saat itu. Bisa kita lihat ayat yang pertama, qad aflaha man zakkaha, itu adalah ayat Makkiyah, ayat yang diturunkan di Mekah. Allah mengungkapkan dengan kata-kata zakkaha, konteksnya adalah mensucikan, ya, bukan kewajiban membayar zakat. Kemudian qad aflaha man tazakka, juga ini masuk dalam kategori ayat Makkiyah. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, ya. Allah menggunakan kata-kata zakah gitu ya, akar katanya dari kata-kata zakah, ya kan, itu yang artinya tumbuh, berkembang, berkah dan seterusnya. Nah, kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum, dan janganlah kalian memuji diri kalian sendiri. Ini tentang moral, ya. Kemudian Allah ungkapkan pada ayat yang lain fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakah, dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik sebagai perbaikan. Nah, maka di periode Mekah makna zakat itu mensucikan, perbaikan, pujian. Walaupun ayat-ayat ini ayat-ayat Makkiyah, tapi ayat ini pun digunakan untuk makna zakat di ayat-ayat Madaniyah, ya, karena di ayat-ayat Madaniyah ketika Allah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat, zakat itu sendiri maknanya untuk mensucikan harta. Kalau di Makkiyah mensucikannya mensucikan jiwa, kan gitu ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, gitu ya. Di ayat-ayat Madaniyah kata-kata zakat juga perbaikan, karena memang perbaikan ekonomi, perbaikan sistem sosial, perbaikan cara berpikir manusia, masyarakat pada saat itu dan seterusnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kalau kita melihat sejarah kata zakat itu mempunyai perjalanan yang panjang sampai dengan Allah tetapkan zakat. Itu menjadi tabiat hukum Islam. Jadi tabiat hukum Islam itu kerap kali Allah turunkan secara bertahap, tidak secara sekaligus, kan gitu ya. Misalkan ini satu contoh aja, larangan tentang khamr itu kan bertahap, tidak langsung, ya, tidak langsung bahwa khamr itu haram, kan begitu, tidak, tapi bertahap. Dimulai dengan Allah menerangkan anggur itu, khamr itu dibuat dari apa, kan begitu ya. Kemudian Allah terangkan bahwa khamr itu lebih banyak madlorotnya daripada manfaatnya. Setelah itu Allah turunkan tentang orang-orang beriman saat sholat itu tidak boleh mabuk, dan begitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, kata Allah begitu. Sampai kemudian tahap berikutnya tegas, kan gitu ya.
Ketika Allah mengatakan innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsun min amalis syaiton. Nah, itu tabiatnya begitu, baik larangan maupun perintah itu dilakukan secara bertahap. Itulah tabiat hukum Islam, mengikuti tabiatnya diturunkannya Al-Quran secara tadarus, itu secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Begitulah kata-kata zakat. Kalau di periode Mekah, zakat itu hanya sedekah, hanya kebaikan, ya, terkait dengan keimanan, dan itu memiliki sejarah panjang, bukan hanya di masa Islam, di masa Rasulullah SAW, tapi di masa-masa Nabi sebelumnya juga begitu. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa zakat itu asal-muasalnya itu adalah adat kebiasaan masyarakat pada saat itu, yang kemudian oleh Allah ditetapkan sebagai sebuah hukum di masa Islam. Ya, kalau adat kebiasaan masyarakat pada saat itu ada tumbuh rasa empatinya, ya, itu sesungguhnya kan kaitan dengan fitrah manusia, ya, fitrah manusia itu ketika manusia itu punya sikap peduli, maka dia pantas disebut sebagai manusia. Jadi salah satu pilar manusia itu adalah sikap peduli. Ketika sikap peduli itu sudah tidak ada dalam kehidupan manusia, maka dia tidak pantas disebut sebagai manusia, ya. Kalau kita tidak punya kepedulian terhadap diri kita, tidak punya kepedulian terhadap lingkungan kita, tidak punya kepedulian terhadap masyarakat yang lebih luas, bahkan pergaulan dunia, maka sejatinya dia hilang sisi kemanusiaannya, kan gitu. Nah, ini yang harus kita pahami, dan itu Rasulullah SAW begitu tegas dalam hadisnya, ya, walaupun Rasulullah tidak secara vulgar menyatakan, ya, tentang peduli itu sebagai pilar, tapi Rasul kan mengatakan Allah tidak akan melihat salasun la yanzurullahu ilaihim wa la yuzakkihim yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Ada 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ya, salah satunya adalah rajulun kana ma'un, ya, rajulun kana lahu ma'un, ya, seseorang yang punya air, tapi ketika ada orang yang membutuhkan, dia tidak mau memberikan air itu. Itu kan nilai-nilai kepedulian. Ya. Ini diperhatikan oleh Islam karena itu menjadi pilar kemanusiaan. Ya. Maka kalau orang sudah membunuh, manusia sudah membunuh manusia yang lainnya, itu sesungguhnya sudah kehilangan sifat kemanusiaannya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa simpulkan pengertian tentang zakat ini secara bahasa. Zakat itu tambah, ziyadah. Yang kedua adalah numun atau namaun, tumbuh, ya. Dan yang ketiga adalah barokah, barokatun. Ini secara bahasa. Sehingga kita memahami zakat secara bahasa itu bertambah, tumbuh, berkah. Konsepnya bahwa tidak ada orang berzakat jatuh miskin, karena setiap yang dikeluarkan oleh seseorang itu pasti akan memberikan tambah kepada harta yang dimilikinya. Walaupun harta di sini konteksnya mungkin tidak harta secara lahiriah, tapi organ tubuh kita ini adalah harta kita. Anak-anak itu adalah harta kita, istri itu adalah harta kita, kan begitu. Nah, memberikan keberkahan dan seterusnya. Sedangkan secara istilah adalah ismun lima yukhraju an malin wa badanin ala wajhin mahsusin. Zakat itu adalah nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu. Karena zakat itu di periode Madinah ada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat ini. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas sekarang apa bedanya infak, sedekah dan zakat? Dan itu ya. Kita sering mengenal istilah infak, sedekah, sedekah itu ya, dan zakat. Ketiga istilah ini sama-sama
konsepnya adalah memberikan hak pribadi kepada orang lain. Tapi kalau Allah munculkan tiga istilah ini karena ada penekanan yang Allah ingin sampaikan kepada kita semuanya. Sedekah, ya, di dalam Al-Quran itu Allah gunakan kata-kata sedekah, tapi juga untuk menunjukkan zakat, gitu ya. Bahkan ayat tentang kewajiban zakat Allah gunakan dengan kata-kata sedekah. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi kewajiban zakatnya tidak Allah gunakan kata-kata zakat, tapi Allah gunakan kata-kata sedekah. Maka sedekah itu secara fikih ada sedekah yang wajib dan ada sedekah yang sunnah. Nah, sedekah yang wajib inilah yang di kemudian hari disebut dengan zakat, kan itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau infak itu adalah materi, ya, bukan hanya uang. Materi yang kita berikan kepada orang lain. Itu infak. Ada nggak persyaratan hartanya? Tidak ada, ya. Sumber hartanya dari mana saja itu bisa dijadikan sebagai infak. Tetapi menurut ulama fikih, penerimanya ada ketentuan untuk membedakan dengan sedekah. Jadi kalau infak itu diberikan kepada yang berada dalam tanggung jawabnya. Misalkan suami kepada istri berada dalam tanggung jawab suami, namanya infak. Maka kita kenal istilah nafkah. Nah, itu diambil dari kata-kata infak, dari kata-kata nafkah, kan itu ya. Orang tua kepada anak itu infak. Kalau istri kepada suami namanya apa? Sedekah. Anak kepada orang tua sedekah. Hakikatnya tidak ada kewajiban anak gitu ya, ya, untuk menghidupi orang tua di masa orang tua masih mampu. Nah, masjid itu infak. Makanya tidak ada kotak di masjid itu kok istilahnya kotak sedekah, tapi adanya kotak infak. Coba yang keliling-keliling atau yang di itu namanya kotak infak, bukan kotak sedekah. Jadi yang dimasukkan harus benda, ya, karena lubangnya kecil. Nah, itu maksudnya takmir itu karena lubangnya kecil, itu yang dimasukkan jangan semen, ya, tapi ya uang, kan begitu. Harus benda. Kalau semen tidak dimasukkan ke situ. Nah, kenapa kok masjid kotaknya kotak infak? Karena kemakmuran masjid itu menjadi tanggung jawab jamaah. Menjadi tanggung jawab jamaah, maka bukan kotak sedekah. Berbeda dengan sedekah. Sedekah itu sumber hartanya sama dengan infak, bebas. Tetapi sedekah pun tidak membatasi siapa yang akan diberi. Dan wujudnya mau benda atau bukan benda, ya. Sedekah itu bisa benda, bisa jasa. Misalkan kata Rasulullah dalam hadisnya, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di wajah saudaramu itu adalah sedekah. Sedekah kepada orang kaya boleh, tidak harus kepada orang miskin, ya. Bahkan di dalam hadis itu ketika sahabat-sahabat yang fuqara, yang fakir, ya, yang sahabat-sahabat yang fakir itu dulu tinggalnya di masjid namanya Ahlus Suffah. Mereka ada yang mengeluh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, enak sekali ya sahabat-sahabat yang kaya. Kata Rasulullah, kenapa? Karena mereka peluang masuk surganya lebih besar daripada kami.
Kok bisa begitu? Iya, karena mereka bisa bersodakoh dengan hartanya yang akan membuka pintu surganya. Sementara kami kan tidak punya harta. Terus kata Rasulullah, ya, kamu berbuat dengan anggota badanmu itu adalah sodakoh. Tasbihmu itu sodakoh, istighfarmu itu adalah sodakoh. Jadi kita melakukan sesuatu selama yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat agama kita, itu adalah sodakoh kita. Maka diistilahkan dengan kata-kata sodakoh. Nah, kalau ada kotak infak lewat kepada ibu bapak semuanya, maka jangan disenyumin, tapi dimasukin. Ya, saya sodakoh, disenyumin aja, tidak, karena beda antara sodakoh dengan infak. Ya, jadi sodakoh itu sangat-sangat luas, ya, bebas begitu. Itu untuk untuk menutup, ya, untuk menutup mereka yang punya alasan untuk tidak bersodakoh. Sehingga tidak ada ruang bagi kita untuk mengatakan tidak bisa sodakoh, karena sodakoh bisa dengan apa saja, sampai pun senyum itu adalah sodakoh. Ya. Hanya menegur itu sodakoh, ya, membahagiakan orang lain kan ketika kita menyapa itu. Nah, itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan zakat itu ada tata aturannya, ya. Zakat itu, ya, diambilkan dari harta yang sudah kita miliki selama 1 tahun. Itu kan prinsipnya. Kalau sedekah dan infak tidak harus menunggu 1 tahun. Sumbernya kapan saja dia punya, lakukan, kan gitu. Tapi kalau zakat, sumbernya harus dari harta yang kita miliki selama 1 tahun. Kalau kita belum miliki selama 1 tahun, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Itu yang disebut dengan haul. Ya. Yang kedua, harta yang kita miliki itu harus sudah sesuai dengan nisab, sesuai dengan takaran yang telah ditentukan oleh syariat agama kita. Maka kalau zakat mal itu hartanya nisabnya itu 85 gram emas. Nah, ini kajian rinciannya besok akan kita lanjutkan begitu ya. Ini baru pengertian, ya, dasar-dasar ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang zakat, agar gairah kita untuk berzakat itu tumbuh begitu. Karena zakat itu mudah kalau nilainya kecil. Ya, kalau nilainya 100, 200, 300 ribu masih banyak orang yang zakat. Tapi kalau sudah nilainya puluhan juta, ratusan juta, orang akan mikir-mikir. Ya, misalkan kewajiban zakatnya 30 juta, dia akan mikir 30 juta padahal bisa dapat motor Vario tuh kan gitu ya kira-kira. Jadi sudah membandingkan dengan nilai harta yang lain begitu. Ya, itu menjadi berat. Ya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman yang luar biasa kepada orang yang sesungguhnya dia sudah terkena kewajiban zakat tapi dia tidak menunaikan zakat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kepada siapa saja sih zakat itu diberikan, itu nanti akan kita bahas nanti besok kan begitu ya. Tetapi kita bisa melihat di skema ini tentang sodakoh itu sebaiknya kita berikan untuk apa saja. Ada anak yatim, ada masjid, ada wakaf, ada untuk beasiswa, ada dakwah, ada untuk kurban, ada akikoh dan seterusnya. Sangat banyak sekali wilayah untuk kita melakukan sodakoh. Tapi zakat itu penerimanya sudah ditentukan. Ada 8 asnaf yang harus menjadi sasaran dari zakat yang kita keluarkan. Itu berbeda dengan sodakoh, ya, berbeda lagi dengan infak. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa membedakan antara zakat dengan sedekah. Yang pertama, secara hukum, kalau zakat itu hukumnya
wajib. Dalam pengertian fikih, wajib itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Kan itu pengertian fikihnya. Sedangkan sedekah itu sifatnya sunnah. Ya. Kalau sedekah itu terkait dengan keimanan seseorang. Semakin orang yakin ya dengan keberkahan yang Allah berikan, dengan rizki yang Allah berikan itu ada pada sensitivitasnya untuk berbagi, maka dia akan mudah untuk melakukan sedekah. Yang kedua, waktunya. Kalau zakat itu tertentu, ya tadi sudah memenuhi 1 haul, tapi kalau sedekah itu bebas kapan saja, tidak dibatasi oleh waktu. Kalau orang punya kewajiban untuk berzakat, tapi karena untuk menunggu zakat itu sangat lama, maka solusinya adalah dia memberikan sedekah yang tidak dibatasi oleh waktu. Yang ketiga, kriterianya kalau zakat itu terbatas, ada 8 golongan itu ya, terbatas. Ya, sedekah itu sifatnya umum, ya sifatnya umum sekali. Ya. Kalau zakat itu wujudnya harus harta, gitu ya, tidak bisa zakat dengan jasa. Tapi kalau sedekah itu bisa dengan jasa. Mustahiknya orang yang menerimanya, kalau zakat itu ditetapkan ada 8 asnaf. Kalau sedekah itu lebih kepada asas manfaat, ya, lebih kepada asas manfaatnya. Jadi kita harus bisa melihat manfaatnya. Misalkan begini hadirin, misalkan begini. Kalau kita niatkan sedekah kepada orang yang ngamen, ya, orang yang ngamen itu, niat sedekah kita itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sedekah kita itu pun akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi lebih kepada perbuatannya. Adapun orang yang menerimanya itu untuk kebaikan atau bukan untuk kebaikan, itu bukan urusan orang yang bersedekah, itu urusan orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tetap harus melihat kira-kira kalau saya berikan itu lebih berdampak manfaat atau lebih berdampak madlorot. Itu yang harus kita pertimbangkan. Misalkan ada orang pang gitu ya, ngemis di jalanan, kita boleh saja memberi, tapi yang harus kita pertimbangkan, kalau saya beri ini kira-kira memberikan kemanfaatan atau memberikan kemadlorotan. Karena kalau kemanfaatan dan kemadlorotan itu bersifat relatif. Misalkan begini, kalau anak pang itu tidak punya uang, lantas dia ngemis di jalan, uang itu digunakan untuk makan, yaitu manfaat, kan gitu. Tapi ada juga yang dia ngemis di jalanan, kemudian dia gunakan untuk minum minuman keras, itu madlorot. Nah, itu relatifnya, kita tidak pernah tahu. Makanya pertanggungjawabannya hanya ada pada orang yang menerima dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi persentase, kalau zakat telah ditetapkan ada 2,5% itu untuk zakat mal, 5% zakat pertanian yang pengairannya menggunakan sumur pompa, atau 10% zakat pertanian yang pengairannya melalui air hujan, atau 20% itu zakat lukota, zakat barang temuan, kan gitu ya. Kalau sedekah persentasenya bebas, tidak ada persentase-persentasean, mau sedikit mau banyak ya silahkan, itu sedekah. Kemudian kalau zakat itu perantaranya melalui amil, ya makanya amil itu masuk dalam kategori mustahik, ya amil zakat. Amil zakat itu mereka yang mengelola zakat sehari-harinya, yang mengelola zakat, melakukan pendampingan, menganalisis tentang ekonomi mustahiknya. Jadi sehari-harinya dia sebenarnya amil zakat itu bukan panitia zakat ya. Kalau di masjid-masjid kan ada panitia, asal-muasalnya bukan itu ya. Karena kalau panitia itu bersifat ad hoc, bersifat sementara, hanya pada bulan Ramadan saja. Yang paling tepat itu ya amil zakat itu seperti yang Basnas, rumah zakat, lazismu, lazisnu, wah sekarang banyak banget gitu ya.
Ya, saking banyaknya itu. Karena kenapa? Kenapa banyak? Karena potensi zakat di Indonesia itu hanya baru 30% terserap. Dari sekian triliun, ya, di Indonesia itu baru ya 50% aja belum begitu. Jadi makanya bagi kita sih rahmat aja ketika banyak lembaga zakat. Cuman sayangnya lembaga zakat yang banyak itu kolamnya sama, kadang-kadang kan begitu ya. Sehingga orang-orang yang belum terambil zakatnya itu mungkin masih belum terjangkau gitu ya. Kita tidak tahu. Nah, kemudian yang berikutnya sumber hartanya tertentu. Kalau sedekah bebas tadi ya, kata-kata tertentu itu karena sumber zakat itu harus dari harta yang sudah sampai dengan nisab, sudah sampai dengan satu haul. Kalau sedekah kan tidak ada batasan-batasan itu. Nah, itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira pemahaman mendasar kita tentang zakat. Saya tidak mengkaji ayat-ayatnya, nanti terlalu panjang. Insya Allah di pertemuan kedua besok ya kita akan singgung tentang kewajiban zakat dan pembagiannya. Sekarang ini menjadi problem, orang itu enggan zakat karena dia juga nggak tahu cara menghitungnya seperti apa, kan begitu. Ya, karena tidak ngerti cara menghitung akhirnya tidak zakat. Ya pokoknya saya ngasihkan aja lah, terserah mau nilai zakat atau tidak. Nah, ini yang bisa jadi menjadi bahan diskusi kita begitu di kemudian hari. Bahkan masjid ini kan sudah memberikan ruang kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa lebih awal berzakat yang memang punya kewajiban zakat. Bahkan ketika tidak paham bisa bertanya, ya masjid menyediakan konsultan lah istilahnya untuk membimbing Bapak Ibu semuanya bisa mengeluarkan zakat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di hari esok. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman kita bersama sehingga ketika kita besok mengkaji frame itu, cara pandang kita itu sudah sama terkait dengan zakat. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.